Film berawal di Yogyakarta tahun 2023. Diawali dengan memperlihatkan seorang jurnalis yang tengah mewawancarai seorang mahasiswa bernama Miko. Jurnalis itu meminta Miko untuk menceritakan tentang tragedi beberapa tahun silam terkait banyaknya siswa-siswi yang dulu kesurupan massal. Lalu Miko pun mulai bercerita, di mana kejadiannya itu terjadi di tahun 2016. Kebetulan saat itu Miko yang masih sebagai ketua panitia perkemahan, dan memang acara perkemahan itu diadakan 1 tahun sekali. Di saat Miko bercerita inilah scene lalu berpindah di tahun tersebut. Saat itu terlihat seorang siswi cantik yang bernama Rini. Rini ini mempunyai riwayat penyakit asma yang membuatnya cepat sesak saat melakukan aktivitas berat. Lalu tidak berselang lama datanglah teman Rini yang bernama Naila. Naila menasihati Rini untuk tidak terlalu memaksakan diri untuk berolahraga. Rini ternyata melakukan hal itu karena ingin melatih dirinya agar tidak mudah pingsan saat nanti ia pergi berkemah. Sementara itu diperlihatkan Miko, Chandra, dan Mahda yang melakukan survei untuk tempat berkemah mereka nantinya. Setelah menemukan tempat yang dirasa cocok, maka disepakatilah bahwa mereka tahun ini akan berkemah di selatan. Lalu di malam harinya mereka mencoba meminta izin kepada Mbak Sonto selaku tetua di tempat itu. Mereka ditemani oleh Heru sebagai pembina siswa. Namun Mbak Sonto menolak karena sudah tidak ada lagi yang boleh berkemah di sana dan seharusnya tempat itu sudah ditutup. Namun Heru memohon kepada Mbak Sonto karena acara itu merupakan acara tahunan sekolah dan yang ikut juga tidak banyak. Heru bersedia bertanggung jawab dan menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Heru juga menambahkan kalau sudah tidak ada pilihan dan juga tidak mungkin mengundurkan acara tersebut. Jenengan kuatos. Ya mesti wae aku kuatir. Aku wong paling tua ning desa kene. Napa wonten syarat? Saking jenengan. Kulo bakal bantu jagi. Ngantos rampung. Karena dipaksa terus-menerus, akhirnya Mbak Sonto pun mengizinkan mereka berkemah di tempat itu. Dan tempat itu bernama Wana Alus. Lalu keesokan harinya, Miko pun memberitahukan para siswa yang akan berkemah di Wana Alus tentang situasi, kondisi, dan toleransi. Namun ada satu tempat di Wana Alus yang terlarang untuk dimasuki, yakni sendang atau tempat kolam mandi. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk ke sini. Memang ini peraturan dari warga setempat, apalagi ini pasang tenda di sini nggak boleh. Bersamaan dengan itu, Naila mencari tahu tentang Wana Alus itu di mana. Naila menemukan kalau ternyata tempat itu terkenal seram dan angker. Di tempat itu nyatanya pernah terjadi kesurupan massal di tahun 2004. Dan karena kejadian itu, Wana Alus sempat ditutup untuk umum. Namun beritanya masih simpang siur dan Naila masih bingung akan kebenarannya. Lalu Lydia mengumumkan kalau tenda putra dan putri dipisah dan juga Vena yang memberitahukan mereka untuk menyiapkan perlengkapan di esok harinya. Lalu keesokan harinya semua siswa pun membawa perlengkapannya masing-masing. Namun Lydia sedikit risih melihat barang bawaan Rini yang begitu banyak. Kamu kemah, kamu buka apotek. Kalau sama ini mendingan di rumah aja. Yakin kuat? Udah nggak usah, udah di UKS. Iki loh, yang udah dicek. Lydia bahkan menyinggung Rini untuk sekalian membuka apotek saja di sana. Sebelum pulang, mereka juga melakukan latihan pentas untuk kegiatan di sana. Lalu disinilah Heru yang menjadi dalang dari cerita tersebut. Cerita tersebut berkisah tentang perempuan Roro Putri yang dikhianati oleh pangeran yang dicintainya. Tokoh Roro Putri ini diperankan oleh Kiki dan pangeran diperankan oleh Miko. Namun di tengah-tengah latihan itu Kiki tiba-tiba saja mengalami mimisan sehingga ia pun dilarikan ke UKS. Di sini Miko sempat khawatir karena pementasan yang tidak lama lagi namun sering tertunda gara-gara kejadian kecil seperti ini. Lalu Hero pun menenangkan Miko dan akan berusaha memikirkan cara untuk tokoh Roro Putri ini. Di sini Heru kemudian melihat weton Rini yang sama persis dengan weton Kiki. Heru pun kemudian berpikir apakah Rini saja yang sebaiknya memainkan peran tersebut. Dia bilangnya mau ikutan latihan lagi, tapi nggak dibolehin. Udah pulang kok. Selasa beli. Kayaknya ya, dia tuh
Ia pun kemudian bertanya ke Rini. Dari cerita tersebut, karakter mana yang paling ia suka? Rini pun menjawab, Roro Putri. Karena walaupun dia kelihatannya lemah, tapi sebenarnya dia yang paling kuat. Bukti intinya setelah Roro Putri diceritakan meninggal, satu kerajaan ikut runtuh. Heru kemudian memberitahukan Rini apakah ia siap untuk menggantikan posisi Kiki. Namun Rini menolak dengan beralasan kalau ia tidak mampu dan juga bahasa Jawa Rini yang tidak sebagus Kiki. Gini, jadi cadangannya Kiki aja. Kan kita nggak tahu kapan Kiki bisa latihan lagi, ya toh? Oh mas, kalau Rini Mendengar hal itu, Heru pun memberikan opsi kedua yakni sebagai cadangan Kiki. Di sini Riri tidak menolak, terlebih lagi Naila yang mendukung Rini jika memainkan karakter Roro Putri itu. Sepulangnya dari sekolah, Miko yang saat itu bersama dengan Riri mengatakan kalau Riri tidak perlu khawatir tentang pementasan itu karena ia akan selalu berada di sampingnya. Rini pun salah paham dan merasa kalau Miko menganggapnya perempuan lemah. Namun Miko mengatakan kalau ia tidak pernah merasa Rini sebagai sosok yang lemah. Justru Miko merasa kalau Rini adalah sosok yang hebat. Jika ia ada keinginan, pasti ia akan kejar. Lalu pada keesokan harinya, Mbak Sonto dan senior lainnya datang ke Wana Alus untuk meminta izin untuk berkemah. Di sana Mbak Sonto pun berpesan kepada Miko untuk mengawasi sesajen yang ditanam itu. Dan jangan sampai ada orang yang menggalinya atau konsekuensi yang tidak diinginkan akan terjadi. Sing nang kono kuwi durung rompo sajen. Iya, Mbah. Wis yo. Beberapa jam mereka menunggu, akhirnya Mbak Sonto membawa kabar baik di mana ia memberitahukan Miko kalau ia dan teman-temannya sudah diterima di tempat itu. Namun di tengah malamnya terlihat seseorang misterius yang menggali kembali sesajen itu, khususnya di tempat yang paling keramat yakni sendang atau kolam mandi. Beralih keesokan harinya, para siswa itu berangkat menuju Wana Alus. Di perjalanan masuk melewati jembatan, Rini sempat terdiam sesaat. Mereka merasakan aura negatif di tempat itu, namun Lydia menyadarkan lamunan Rini. Dan akhirnya mereka semua masuk ke dalam. Mereka semua lantas berkumpul sebagai penyambutan awal. Mereka pertama kali masuk di sana saat mereka berdoa. Rini merasakan ada suara seseorang yang tengah memanggilnya. Ia pun terjatuh sehingga ia ditertawakan oleh Kiki dan teman-temannya. Naila kemudian bertanya kepada Rini apa yang barusan ia lihat karena waktu di jembatan tadi Naila juga merasakan perasaannya yang tidak enak. dari waktu di jembatan perasaan aku tuh gak enak. Benar kan tempat ini wingit? Jadi kamu lihat apa? Roro Putri. Namun Rini memilih tutup mulut dan merahasiakan hal itu kepada Naila. Sementara itu Lydia memasang poster di tempat yang dilarang untuk mendirikan tenda. Dan nampak sekilas ia melihat sosok perempuan melintas dengan pakaian adat kerajaan. Saat Lydia menghampirinya, ia merasa heran karena di sendang itu ada tenda yang didirikan. Lydia pun melihat ke dalam tenda, namun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Saat Lydia keluar, tiba-tiba saja suasana berubah menjadi malam. Hal tersebut membuat Lydia panik dan berusaha menghubungi teman-temannya. Namun anehnya di hati itu malah terdengar suara perempuan yang menjawab Lydia. Kowe kabeh baliyo. Lydia lantas bertambah panik karena ada seseorang yang berhasil masuk di saluran radionya. Perempuan di radio itu mengatakan bahwa bukan kami yang masuk di tempat kalian, melainkan kalian yang masuk di tempat kami. Lalu tidak berselang lama, Lydia pun akhirnya sadar dan suasana kembali menjadi siang. Sementara itu, Rini menyiapkan kayu bakar, mendengar dari dalam tenda ada sosok yang memanggilnya.
Namun saat ia hendak menghampiri, tiba-tiba Naila datang dan mengajak Rini untuk kumpul makan siang. Kembali kepada Lydia, di mana ia bertemu dengan Miko yang sedang patroli. Lydia kemudian menceritakan keanehan yang ia lihat di Sendang, di mana perempuan di radio tadi menyuruhnya untuk pulang. Namun Miko menenangkan Lydia dan menyuruhnya untuk kembali ke tenda, sementara ia sendiri akan mengecek di tempat itu. Miko juga berpesan untuk tidak memberitahukan kejadian itu ke siapa-siapa. Setelah sampai di Sendang, Miko menaburkan beras kuning sesuai dengan arahan Heru. Heru mengatakan bahwa beras kuning dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat di tempat itu. Lalu tak berselang lama muncul seekor ular yang hampir mematuk Miko. Tidak terima, jantungnya dibuat terkejut. Akhirnya Miko membunuh ular tersebut dengan sebilah pisau. Dan yang lebih anehnya lagi, bangkai ular tersebut tiba-tiba saja menghilang. Scene lalu beralih di lapangan, di mana terlihat siswa-siswi itu mengadakan lomba mendirikan tenda. Di lomba pertama, timnya Kiki berhasil mengalahkan timnya Naila dan Rini. Di lomba tarik tambang, Rini dan Naila juga harus mengakui keunggulan dari timnya Kiki. Lalu di perlombaan berikutnya, timnya Rini juga menjadi juara yang terakhir. Di sini Rini merasa tidak enak dan merasa kalau timnya itu kalah karena gara-gara dirinya. Saat ke toilet, Rini tidak sengaja mendengar percakapan Kiki dan teman-temannya. Kiki dan teman-temannya itu menertawakan Rini yang terlihat lemah di saat perlombaan tadi. Setelah itu, Kiki pun masuk ke toilet untuk mengganti roti bersayapnya. Setelah keluar, Kiki membuang bekas roti bersayapnya itu secara sembarangan. Jarak tenan toh? Ngapa toh? Kabeh dibuang dono kok. Kan buat bekas toh. Lalu ia pun ditegur salah satu temennya karena takutnya Kiki nanti diikuti demit. Namun Kiki malah tak kabur dan mengatakan kalau ia yang akan mengikuti demit itu. Mendengar Kiki dan temannya pergi, Rini pun juga keluar dari toilet. Namun ia tidak sengaja mendengar suara perempuan yang sedang menangis dari dalam salah satu toilet. Namun ketika Rini buka, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Rini yang ketakutan berniat untuk melarikan diri, namun fokusnya teralihkan ketika ia melihat sebuah cincin. Dan ketika ia akan mengambilnya, tiba-tiba saja seekor ular mematuk tangannya. Lalu setelah itu pertandingan selanjutnya adalah lomba lari estafet. Rini yang mendapatkan giliran merasakan ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Secara ajaib, ia mampu berlari dan mengalahkan tim-tim lainnya. Hal itu membuat teman dan seniornya keheranan. Lydia kemudian menemui Chandra, lalu memberitahukan kalau di Sendang tadi ia melihat sosok perempuan. Vena yang mendengar itu merasa kalau Lydia hanya berhalusinasi semata. Ia juga mengingatkan Lydia untuk tidak menyebar cerita seram karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan. Begitu juga saat Miko datang, ia tidak menemukan apa-apa dan merasa kalau Lydia hanya kecapekan saja. Miko kemudian mengajak Heru ke Sendang, di mana ia menceritakan kalau tadi ia menemukan ular di sana. Namun saat dibunuh, ular itu tiba-tiba menghilang. Miko kemudian dipanggil oleh Chandra untuk mempersiapkan lomba semapur. Lalu di sini saat Heru ditinggal sendiri, ia menunjukkan gelagat aneh dari tasnya. Ia mengeluarkan sebuah kertas yang bertuliskan aksara Jawa. Heru lalu membaca mantra-mantra itu yang entah apa tujuannya. Kang tak sembah, kang sinirangipun jagat suwung siro ingsun siro andiko siro gusti. Di sisi lain, salah satu siswa yang bernama Mada mulai melakukan gerakan semapur. Sementara siswa lainnya harus mengetahui kata dari gerakan semapur yang dibuat oleh Mada. Namun secara mengejutkan, Mada tiba-tiba saja mengalami kerasukan. Mada kemudian melakukan gerakan semapur di mana huruf yang terbentuk menjadi kata dendam dan tangis.
Naasnya Mada pun melompat dari jembatan itu. Beruntungnya saat itu nyawa Mada masih bisa diselamatkan. Saat dibawa ke UKS, Mada masih dalam keadaan kerasukan. Heru pun berusaha meruqyah Mada. Sementara itu, Rini kemudian melihat banyak sosok yang berada dari keluarga kerajaan. Saat lengah, tiba-tiba sosok perempuan muncul sedang bergeletak di pangkuan Rini. Rini yang ketakutan memutuskan untuk pergi ke dalam tenda. Di sisi lain, Miko dan yang lain pergi menemui Mbak Sonto memberitahu kalau ada siswa yang kesurupan. Lalu Shin kembali ke lapangan, di mana Kiki juga sudah mulai kerasukan. Tidak lama kemudian muncul Rini, dalam keadaan sudah kerasukan sosok Roro Putri. Bersamaan dengan itu, Mbak Sonto datang dengan berhasil mengusir sementara roh yang merasuki. Di ruangan UKS, roh yang merasuki tubuh Mada dan roh Roro Putri terlibat perselisihan, sementara roh yang merasuki Kiki selalu minta maaf kepada Roro Putri. Lalu Mbak Sonto kemudian meminta ke yang lain agar Rini dan Kiki dibawa pergi dari tempat itu. Nah, di perjalanan pulang ke rumah, Mbak Sonto menyuruh di antara mereka untuk mengecek sesajen. Ia curiga kalau ada salah satu di antara mereka yang sengaja membongkar sesajen tersebut. Di sisi lain, siswa yang berjaga di UKS disuruh Heru untuk keluar dan ia akan menjaga Mada seorang diri. Namun Heru ternyata punya maksud lain, di mana ia sengaja untuk memanggil kembali roh di tubuh Mada. Heru ternyata ingin mendapatkan sebuah ilmu di mana ia meminta Wahyu Makutoromo. Namun roh di dalam tubuh Mada itu mengatakan kalau Wahyu Makutoromo sudah dipegang oleh salah satu anak yang berada di perkemahan itu. Heru lantas bertanya bagaimana ia dapat mengetahui orangnya. Roh itu mengatakan bahwa Heru harus membawa anak itu ke Sendang dan nantinya Wahyu Makutoromo akan muncul. Sementara itu, siswa pun berkumpul untuk makan malam. Lydia pun menegur Rini yang terlihat melamun. Di sisi lain, Miko dan yang lain sempat ingin menghentikan kegiatan dahulu karena kejadian tadi. Namun, Heru melarang dan menjamin ke depannya akan aman-aman saja. Ayo karo Mas. Hah? Nunggu mau apa? Ada Kiki sadar? Enggak toh? Kembali ke Rini, di mana ia berkata, biasanya jika ia makan harus ada hiburannya. Lydia pun kesal dan mengatakan kalau Rini itu bukan siapa-siapa. Kamu pikir kamu siapa? Lalu tidak lama setelah Lydia mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tubuhnya bergerak sendiri dan mulai menari di depan Rini. Lydia pun bersimpuh di hadapan Rini dan meminta maaf karena mulutnya yang tidak sopan. Di sini Heru pun datang membantu dan mulai ada rasa curiga kalau Rini lah orang yang telah menerima Wahyu Makutoromo. Lalu setelah itu terlihat Naila dan Rini yang membuang air kecil di toilet. Namun saat keluar, Naila melihat seekor ular besar mendekatinya. Dan ajaibnya, Rini berhasil mengusir ular itu. Seakan ular tersebut patuh kepada keinginan Rini. Lalu saat mereka akan kembali ke tenda, Rini mengatakan kepada Naila kalau kedatangan ular di suatu tempat itu sebenarnya sebuah tanda di mana tempat tersebut sebenarnya dijaga oleh penguasa 7 lapisan bumi. Kamu reti ora? Saweriku tegese ngopo? Sawer utawa Yang seharusnya tidak dihuni oleh manusia. Namun anehnya saat berkata itu, Rini menggunakan bahasa Jawa yang kental. pamrihing jalmu. Rini juga mengatakan kalau di antara mereka ada salah satu yang berniat jahat. Sementara itu, Heru dan yang lainnya berdiskusi di mana Miko mengatakan kalau ia akan menemui Mbak Sonto. Jadi setidaknya jika ingin melanjutkan acara harus ada persetujuan dari Mbak Sonto. Namun Heru tidak setuju, terlebih lagi rumah Mbak Sonto yang jauh dan takutnya Miko nanti malah nyasar. Heru ini terdengar ngotot ingin tetap melaksanakan pementasan itu. Ia beralasan kalau teman-teman yang lain sudah antusias ingin acara itu sukses dan seharusnya tidak boleh terganggu dengan kejadian-kejadian kecil seperti itu. Kalian kalau masih mau lanjut silakan. Tapi aku masih trauma sama kejadian tadi. Aku di sini aja jagain mereka. Kalau ada apa-apa lagi kamu yang tanggung jawab ya, Mik. Lalu setelah itu mereka semua akan melakukan kegiatan explore ke dalam hutan. Miko berpesan kepada mereka untuk senantiasa berpegangan tangan satu sama lain dan tidak bengong. Aku titip Rini ya. Iya. Lo ada apa-apa kabarin.
Namun di tengah perjalanan, Rini tidak sengaja berpisah dengan rombongan dan jiwanya kini telah berada di dimensi lain. Sementara itu, para siswa yang kembali mendapati Naila sudah dalam keadaan kerasukan. Naila kerasukan arwah pocong. Ia memberontak secara histeris dan meminta untuk dipakaikan kain kafannya. Barulah saat Naila dipakaikan kain kafannya, Naila bisa lebih tenang. Namun sayangnya satu persatu siswa di sana juga mulai kerasukan. Namun beruntungnya ada Mbak Sonto yang membantu. Mbak Sonto juga kesal kenapa acara perekaman itu masih dilaksanakan. Dan Mbak Sonto juga menanyakan keberadaan Heru di situasi dan kondisi seperti itu. Sementara itu Rini terlihat dibawa oleh pengawal kerajaan. Lalu setelahnya itu muncul seorang perempuan di depan mata Rini. Perempuan itu mengajak Rini pergi ke suatu tempat. Di sisi lain Mbak Sonto terlihat kewalahan menghadapi siswa yang kerasukan, terutama Naila. Di mana saat kain kafannya dilepaskan, ia mulai menyakiti dirinya sendiri. Di lain cerita, Miko dan yang lain mencari-cari keberadaan Rini yang hilang. Miko lalu menaburkan beras kuning lagi sesuai dengan arahan Heru. Dan tanpa Miko tahu kalau ternyata beras kuning yang ditaburkan justru akan mengundang roh-roh halus. Dan benar saja keanehan mulai muncul di mana mereka diserang oleh sosok yang tak kasat mata. Scene lalu beralih ke Rini, di mana perempuan yang memanggilnya itu ternyata Roro Putri. Roro Putri mengatakan bahwa kehadiran Rini sudah lama ia tunggu-tunggu. Rini sendiri baru mengetahui kalau pementasan yang akan dilakukan ternyata didasari dari kisah nyata Roro Putri. Roro Putri sekarang hanya bisa bersembunyi dari kerajaan para pengawal. Kerajaan alas pengawal itu mengejarnya karena mereka takut pembalasan Roro Putri akan membunuh sang raja. Akan tetapi Roro Putri salah paham dan merasa kalau Rini justru membawa orang yang menginginkan sesuatu darinya. Setelah Chandra membawa teman-temannya yang kesurupan ke Mbak Sonto, lalu Chandra memberitahu Mbak Sonto kalau tadi malam ia melihat Heru bertapa di sendang. Bertapatnya dengan posisi ular yang melilit badannya. Malam, saya lihat Mas Heru di sendang, Mbah. Bertapa. Chandra lalu membawa Mbak Sonto ke sendang dan memperlihatkan tempat di mana Heru bertapa. Dari sinilah Mbak Sonto mulai berkesimpulan. Penaburan beras kuning itu juga tanda untuk makhluk halus yang ada di sini, mengundang mereka datang karena akan ada satu persembahan. Di sisi lain, Miko yang mencari-cari Rini malah dikejar oleh salah satu pengawal kerajaan. Namun saat akan ditangkap, tiba-tiba pengawal itu mendengar suara yang membuatnya meninggalkan Miko. Miko yang berusaha pergi dari tempat itu tidak sengaja menabrak pohon yang membuatnya pingsan. Di dimensi lain, Roro Putri merasa kalau ia tidak salah memilih Rini untuk menurunkan Wahyu Maku Toromo. Di cincin yang dipakai Rini saat ini bisa membuatnya mengendalikan semua makhluk dan mengabulkan semua permintaan. Cincin itu sengaja diberikan dengan imbalan Rini mau membantu Roro Putri balas dendam. Ia memberitahu Rini kalau apa yang akan ia pentaskan sebenarnya adalah kisah hidup Roro Putri. Roro Putri merupakan perempuan yang kurang beruntung karena dia nanti dan dibunuh oleh pangeran yang dicintainya. Di mana orang yang sebenarnya ingin membantu Roro Putri balas dendam adalah Heru. Dengan imbalan, Heru akan mendapatkan cincin itu atau Wahyu Makutoromo. Untuk itulah di sini Heru hadir di dimensi itu untuk menginginkan cincin itu. Dengan imbalan, ia akan membantu Roro Putri balas dendam. Mbah Sinun Roro Putri. Panguwaos saking alas punika. Ngapunten Roro Putri. Niki persembahan kagem. Singkat cerita, Heru pun menyadarkan Miko dan mengatakan kalau Rini sudah ditemukan. Mik. Aku nggak ketemu sama Miko. Setelah itu, Mbak Sonto bertanya kepada Heru apa maksud dan tujuan ia melakukan itu, termasuk membongkar sesajen dan menaburkan beras kuning. Heru pun beralasan kalau ia semata-mata melakukannya untuk menyelamatkan Rini. Ia juga membohongi Mbak Sonto untuk menyelamatkan anak-anak itu harus diadakan pementasan.
Heru sudah berjanji akan mementaskan kisah hidup Roro Putri, tetapi sekarang dibalik, di mana Tuan Putri harus selamat di malam itu. Semua orang seakan terhipnotis untuk menyiapkan pentas itu. Lalu kemudian Heru pun menjadi dalang dan mulai bercerita. Lalu kita lanjut ke scene bagian closing. Rini yang saat itu hendak dibunuh oleh pangeran tiba-tiba menyerang balik pangeran dengan menikamnya. Dengan begitu cerita Roro Putri resmi ditulis ulang dan berubah. Saiki tak tulis ulang cerita iki. Setelah cerita selesai, Rini pun akhirnya sadar dan menolong Miko. Semua siswa juga kini sudah mulai kerasukan massal. Heru pun meminta Wahyu Makutoromo kepada Roro Putri. Lalu Roro Putri lantas menunjuk Rini mengisyaratkan kalau Wahyu Makutoromo dipegang oleh Rini. Heru kemudian meminta cincin itu kepada Rini. Namun alih-alih memberinya, Rini malah berlari dan membuang cincin itu ke api unggun. Alhasil, siswa yang kesurupan itu kini sudah mulai sadar semua. Roro Putri pun mengatakan kalau ia memang tidak salah pilih orang. Rini begitu memiliki hati yang tulus dan baik. Sementara Heru, dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan di dalam pikirannya. Roro Putri juga bersedia akan menjaga Rini sama seperti Rini yang selalu menjaganya. Sejak saat itu Heru pun tidak pernah terlihat lagi. Sementara Rini, dia tidak pernah menjadi seperti Rini yang dulu. Dan akhirnya film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita dari film Santet Segoro Pitu. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel Zamovie. Dan jangan lupa untuk like, komen di semua video Zamovie, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih.